Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah binti Hasan dari S1 Farmasi A semester 5 kelompok B. Dalam video ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi persyaratan responsi praktikum FTS steril. Materi yang saya dapatkan yaitu sediaan injeksi rekonstitusi. Dan jurnal yang saya gunakan yaitu Formulation, Screening, and Freeze Drying Process Optimization of Ginkolite P-lyophilized Powder for Injection. Tanaman yang digunakan pada jurnal ini yaitu Ginkgo biloba. Contoh tanamannya dapat dilihat di sini ya. Ginkgo biloba ini termasuk dalam familia Ginkgoaceae yang banyak tumbuh secara liar di Cina. Dan tanaman ini dipakai untuk pengobatan tradisional yang memiliki berbagai macam khasiat, yaitu meningkatkan daya ingat, dapat mengurangi depresi, dapat pencegahan penyakit Alzheimer, dan lain-lain. Senyawa utama dalam tanaman ini yaitu senyawa ginkolite. Senyawa ginkolite ini memiliki beberapa varian, yaitu ada ginkolite A, ginkolite B, dan ginkolite C. Namun pada jurnal ini digunakan yaitu ginkolite B. Kenapa? Karena ginkolite B ini merupakan antagonis paling kuat dari platelet activating factor atau PAF. Dan ginkolite B ini menunjukkan aksi terapatik pada bagian penyakit terutama oleh reseptor PAF. Alasan kenapa dibuat dalam sediaan injeksi rekonstitusi, hal itu karena senyawa Gb atau senyawa ginkolite B ini jika dalam kondisi netral atau kondisi asam, semua cincin laktonik Gb ini akan tertutup. Sedangkan apabila pada kondisi basah, di mana pada pH 7,5 hingga pH 12, maka beberapa cincin laktonik ini akan terbuka sehingga menyebabkan hidrolisis. Di mana jika alkalinitas ini meningkat, maka sebagian besar cincin laktonik ini akan terbuka sehingga membentuk garam. Sedangkan senyawa Gb yang tanpa hidrolisis inilah yang akan menghasilkan bioavalitas yang baik. Maka dari permasalahan inilah mengapa formulasi Gb tidak mencapai efek klinis yang diharapkan jika tidak dibuat dalam sediaan injeksi rekonstitusi. Karena jika dalam keadaan kondisi fisiologis, cincin laktonik Gb ini akan dihidrolisis sebagian, yaitu di mana bentuk aslinya ini hanya akan menyumbang 34% saja yang akan mencapai ke reseptor atau membran biologis. Pada proses rekonstitusinya atau proses pengeringan dilakukan dengan cara pengeringan beku atau lyophilized, di mana zat aktif dan semua eksipien ini dilarutkan dalam air, kemudian difiltrasi membran dan dikering bekukan atau dilyofilisasi. Hasil dari lyofilisasi ini lebih hidrofilik sehingga lebih mudah untuk direkonstitusi dengan pembawa. Pada proses ini digunakan alat yang namanya freeze dryer, yang prosesnya itu yaitu bahannya dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dibekukan yang dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan tekanan yang rendah, sehingga menghasilkan kandungan air yang sudah menjadi es yang akan langsung menjadi uap. Hal ini dikenal dengan istilah sublimasi. Proses sublimasi ini merupakan proses perubahan dari fase padat menjadi fase uap. Jurnal yang saya review ini diketahui bahwa belum adanya formulasi baku, sehingga di jurnal ini dicarinya bahan tambahan atau eksipien yang cocok untuk sediaan rekonstitusi dengan dilakukannya screening formula agar menghasilkan penampilan yang sangat baik dan kualitas yang sangat stabil. Kemudian kita masuk ke bagian evaluasi. Di evaluasi ini kita menentukan eksipien yang akan kita gunakan nantinya. Pertama-tama dilakukannya screening formula pada pengeringan beku serbuk Gb pada sediaan injeksi. Pertama, kita menentukan dulu spesifikasi pada setiap vial yang akan digunakan. Diketahui pada tiap-tiap vial itu nantinya akan berisi larutan Gb 2 mili, sehingga digunakannya konsentrasi Gb yaitu 2 mg per mili. Kemudian dilakukan penentuan kurva standar antara konsentrasi dan area puncak Gb dengan menggunakan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu ada 0,5 kali 10 pangkat 3, 1 kali 10 pangkat 3, 2 kali 10 pangkat 3,
4 kali 10 pangkat 3 dan 6 kali 10 pangkat 3 mg per liter. Didapat dari hasil hubungan linear antara konsentrasi dan area puncak ini adalah bagus. Oleh karena itu, dapat dipilih konsentrasi 4 kali 10 pangkat 3 karena didapat hasil RSD 0,15%. Kemudian masuk ke dalam seleksi pelarut. Dilakukan seleksi ini karena dalam bubuk pengeringan beku untuk injeksi adalah air. Namun, senyawa Gb ini sulit larut di dalam air. Oleh karena itu, pelarut campuran dipertimbangkan. Maka di antara pelarut dengan kemampuan melarutkan Gb dipilih etil alkohol, propilen glikol, gliserin, PEG 200 dan PEG 400 karena memiliki keamanan yang lebih tinggi yang dapat dicampur dengan air untuk membentuk pelarut pendamping. Namun dari masing-masing eksipien itu dari propilen glikol, gliserin, PEG 200 setelah ditambah di atas 10%, padatan baku dapat dengan mudah menyemprot selama pengeringan primer karena titik lerah yang relatif rendah yang sulit untuk dibekukan sepenuhnya. Hanya pada PEG 400 sajalah memiliki titik lerah yang relatif tinggi dan fenomena di atas tidak mudah terjadi. Maka dipilihnya PEG 400 dan air untuk injeksi CO solvent. Kemudian dilakukannya pemilihan metode solubilisasi atau penambahan surfaktan untuk injeksi. Diketahui zat pembawa yang disediakan oleh FDA yaitu antara lain ada Twin 80, Twin 20, Twin 40, Poloxamer 188, dan Cremepor EL. Didapat hasil yang bagus yaitu terdapat di Poloxamer 188 dan Cremepor EL karena terdapat hasil kejernihan yang bagus. Namun pada Poloxamer 188 diketahui terdapat jamur yang berkembang dengan baik sehingga dipilihnya Cremepor EL untuk penambahan surfaktan pada sediaan ini. Pada pemilihan zat pengatur pH yang seperti saya jelaskan tadi, di mana apabila senyawa ini terbentuk pada pH asam, cincin lakton ini akan tertutup. Sedangkan apabila pada keadaan basah, cincin lakton ini akan terbuka dan akan mengalami hidrolisis. Di mana pada jurnal ini menginginkan sediaan yang memiliki bioavailabilitas yang baik sehingga dapat diatur pH pada larutan Gb menjadi asam atau netral. Senyawa-senyawa yang dipilih antara lain Na2CO3, NaHCO3, fosfat, maklemin, dan L-arginin yang dapat digunakan sebagai agen pengatur pH dasar. Dipilihnya L-arginin yang memainkan efek teropatik yang penting pada aterosklerosis yang dapat meningkatkan vasodilatasi dan angiogenesis serta menghambat agregasi trombosit dan glukosid. Oleh karena itu, L-arginin adalah dipilih sebagai zat pengatur pH. Eksipien ini dipilihnya mannitol karena memiliki penampilan serbuk gliosofit yang strukturnya kek yang utuh, berpori, serta warnanya yang seragam. Kemudian pada formulasi dioptimalkan dengan menggunakan rancangan ortogonal, di mana formulasi dioptimalkan dengan desain ortogonal menggunakan software SPSS 19,0. Rancangan ini yang nantinya dapat menentukan komposisi bahan tambahan yang baik sehingga menghasilkan bioavailabilitas yang sempurna. Dari hasil desain ortogonal ini didapat tabel sebagai berikut. Di tabel ini diketahui terdapat faktor A, B, C, dan D, di mana faktor A ini merupakan konsentrasi PEG 400, konsentrasi B merupakan Cremepor EL, konsentrasi C merupakan mannitol, dan konsentrasi C itu merupakan larutan pH. Hasil dari ini tuh nanti akan menghasilkan pembawa yang nantinya digunakan untuk membuat sediaan injeksi rekonstitusi. Untuk mengetahui berapa banyaknya eksipien dan zat tambahan yang nantinya cocok dan bagus untuk sediaan ini, maka dapat dilihat pada orthogonal design dari hasil screening formulasi. Hasilnya sebagai berikut. Dari hasil tabel ini dapat dilihat pada waktu rekonstitusinya saja, di mana pada faktor A dan B ketika berada di level 3, waktu rekonstitusinya adalah yang terpendek. Kemudian pada faktor C di level 1 sama level 2 ini menghasilkan hasil yang sama, sehingga pada jurnal ini dipilihnya level 2. Kemudian pada faktor D karena diharuskan sediaan
yang asam, maka dipilihnya level 1 yang merupakan pH 6,5, sehingga dipilihnya A3, B3, C2, D1, yaitu chromophore Al sebanyak 15%, Pg400 dalam jumlah 9%, metanol dalam jumlah 8%, dan pH 6,5. Kemudian untuk parameter atau evaluasi sediaan dapat digunakan desain ortogonal dengan SPSS 19,0. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Dari tabel ini nanti diketahui faktor 1, 2, 3, dan 4, di mana faktor 1 ini merupakan parameter suhu baku, laju pendinginan, dan durasi. Faktor kedua merupakan parameter perubahan suhu pada pengeringan primer dengan pemanasan gradien pada 0,1 derajat Celcius per menit. Yang ketiga merupakan parameter waktu dan tekanan pengeringan primer. Dan yang keempat ini merupakan parameter suhu dan tekanan gradien pada sekunder. Hasil dari tabel ini nantinya akan menghasilkan formulasi yang dioptimalkan. Sehingga untuk mengetahui keadaan mana yang baik untuk sediaan ini dapat dilihat pada tabel hasil organol dari proses pendinginan berikut. Tabelnya sebagai berikut. Dari hasil ini itu diketahui pada faktor 1, pada level 1 ini memiliki penampilan yang baik, yaitu appracial yield, daripada faktor lainnya yaitu 6,166. Kemudian pada faktor 2 dan 3 memiliki efek yang signifikan pada kandungan air. Saat faktor 2 berada pada level 3 dan faktor 4 berada pada level 3. Kadar air ini pada bubuk lyophilized ini dapat terendah. Terus pada kedua hasil penampilan dan kadar air sisa, faktor 3 tidak ada efek signifikan, sehingga pada faktor 3 ini dapat digunakan level 1 karena pada level 1 menghasilkan pengeringan yang lebih singkat, di mana pada pengeringan yang lebih singkat ini dapat mempersingkat seluruh siklus pengeringan beku dan meningkatkan produktivitas untuk sediaan. Maka dapat diketahui untuk parameter atau evaluasi sediaan injeksi rekonstitusi senyawa Gb yang baik dapat dilihat dari faktor 1 level 1, faktor 2 level 3, faktor 3 level 1, faktor 4 level 3, yaitu pengeringan beku, laju pendinginan, dan durasi yaitu minus 45 derajat Celcius, 0,5 derajat Celcius per min 2 jam. Untuk perubahan suhu pada pengeringan primer dengan pemanasan gradien pada 0,1 derajat Celcius per menit yang baik yaitu min 45 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, kemudian dikeringkan lagi dari min 25 derajat Celcius menjadi min 15 derajat Celcius. Kemudian untuk waktu dan tekanan pada pengeringan primer yaitu 12 jam 10 tekanan 10. Dan pada parameter suhu dan tekanan pada pengiriman sekunder yang baik adalah 20 derajat Celcius pada tekanan 80. Sekian hasil review dari jurnal yang telah saya paparkan. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.